Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Santika dengan NIM 2105989 dari kelas A Keperawatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat anatomi jantung dan mekanismenya. Nah, yang pertama ada perikardium. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium lapisan tengah, dan endokardium lapisan dalam. Lalu berikutnya ada anatomi fisiologi pada jantung. Jantung memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama ada atrium kanan atau serambi kanan, lalu yang kedua ada atrium kiri atau serambi kiri, lalu yang ketiga ada bilik atau ventrikel kanan, lalu yang keempat ada bilik atau ventrikel kiri. Atrium kanan terletak di bagian yang sini. Kanan. Lalu yang kedua ada atrium kiri. Atrium kiri itu ada di sebelah sini. Lalu yang ketiga ada bilik atau ventrikel kanan. Ventrikel kanan itu ada di sebelah sini. Lalu yang keempat ada bilik atau ventrikel kiri, ada di sebelah sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari anatomi fisiologi pada jantung tadi. Yang pertama ada atrium kanan. Atrium kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Lalu ada atrium kiri. Atrium kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Lalu serambi atau atrium ini memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Lalu berikutnya ada ventrikel kanan. Ventrikel kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Lalu ada ventrikel kiri, berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding ventrikel ini jauh lebih tebal dan berotot ketimbang serambi atau atrium, dikarenakan ventrikel bekerja lebih keras untuk memompa darah, baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Lalu jantung juga memiliki 4 katup, yaitu yang pertama ada katup trikuspid, yang di sini. Ini merupakan katup tricuspid. Lalu yang kedua ada katup pulmonal. Nah, katup pulmonal ini yang di sebelah sini. Lalu berikutnya ada katup mitral. Katup mitral itu ada di sebelah sini. Lalu berikutnya ada katup aorta. Nah, katup aorta ini ada di sebelah sini.
Lalu fungsi-fungsinya adalah katup triskupit. Katup triskupit berfungsi untuk mengatur aliran darah antara serambi kanan dengan bilik atau ventrikel kanan. Jadi dari serambi kanan ini ke bilik sebelah kanan ke sini. Lalu yang kedua ada katup pulmonal. Katup pulmonal ini berfungsi untuk mengatur aliran darah dari bilik atau ventrikel kanan ke arteri pulmonaris yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Lalu yang ketiga ada katup mitral. Yang ini katup mitral ini berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi atau atrium kiri ke bilik atau ventrikel kiri. Lalu selanjutnya ada katup aorta yang ini. Katup aorta ini membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik atau ventrikel kiri ke aorta atau arteri terbesar dalam tubuh. Lalu bagian lainnya yaitu ada ini, sebelah sini ini itu adalah aorta. Lalu yang sebelah sini itu adalah arteri pulmonaris kiri, dan yang sebelah sini ini itu arteri pulmonaris kanan. Lalu ada ini itu vena cava superior. Nah, yang ini vena cava inferior. Lalu ada ini, yang ini itu vena pulmonalis kanan. Yang ini vena pulmonalis kiri. Lalu selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Tugas otot jantung yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan terhenti sehingga terjadilah kematian. Pada otot jantung ini terdapat siklus jantung, yakni urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Ada dua fase siklus jantung, yaitu yang pertama ada sistol, yaitu jaringan otot jantung yang berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Lalu ada diastol, yaitu otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Lalu selanjutnya ada pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu yang pertama ada arteri. Pembuluh darah ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri otot jantung. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Lalu ada vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Ketimbang arteri, yaitu vena memiliki dinding pembuluh darah yang lebih tipis. Lalu selanjutnya ada kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar nyawa dengan jaringan di sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, dan oksigen. Lalu selanjutnya, bagaimana mekanisme atau cara kerja organ jantung? Setelah kita tahu anatomi jantung dan fungsi dari setiap bagiannya, kita beralih ke cara kerja jantung. Nah, cara kerja jantung atau mekanisme ini berkaitan dengan aliran darah dalam tubuh. Secara singkat, sirkulasi darah yang dipompa jantung adalah dari tubuh ke jantung, lalu ke paru-paru, kembali ke jantung, dan alirannya kembali ke seluruh tubuh. Nah, pada jantung sisi kiri yang sebelah sini, darah rendah oksigen akan memasuki jantung melalui 2 pembuluh vena, inferior sini dan superior, dan menuju ke atrium kanan ke sini. Atrium akan berkontraksi dan darah tersebut akan mengalir ke ventrikel kanan ke sini melalui katup triskuspid yang terbuka.
katup ini terbuka lalu masuk ke ventrikel kanan. Nah, setelah ventrikel penuh, katup tricuspid akan menutup untuk mencegah darah mengalir mundur kembali ke atrium. Nah, saat itu juga ventrikel akan berkontraksi dan darah akan meninggalkan jantung melalui katup pulmonal. Katup pulmonal yang ini. Nah, lalu setelah melalui katup pulmonal ke arteri pulmonalis ke sini, arteri pulmonalis dan ke paru-paru. Lalu darah akan kembali kaya dengan oksigen. Lalu pemompaan darah yang kaya oksigen ini mengalir melewati jantung sisi kanan. Nah, darah akan melewati vena pulmonalis menuju atrium kiri ke sini, menuju atrium kiri. Nah, setelah menuju ke atrium kiri, atrium akan berkontraksi dan mengalirkan darah ke ventrikel kiri ke sini melalui katup mitral yang ini. Katup mitral ini terbuka. Nah, saat ventrikel sinus penuh, katup tersebut akan menutup untuk mencegah darah mengalir kembali ke atrium kiri. Nah, saat ventrikel berkontraksi, darah akan meninggalkan jantung dari katup aorta kemari ke sini dan beredar ke seluruh tubuh. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan kata maupun perilaku. Terima kasih sudah menonton.